Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ustazah doakan anak-anak yang soleh di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar pelajaran akidah akhlak kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah. Nah, sudah siap belajar ya semuanya? Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, kita akan mereview kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkan anak-anak? Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rukun iman. Ada yang masih ingat berapa jumlah rukun iman itu? Tentunya semuanya masih ingat ya berapa jumlah rukun iman itu. Benar sekali, rukun iman ada 6. Masih ingatkah kalian apa saja 6 itu? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada takdir Allah. Baik itu takdir baik dan juga takdir buruk. Apakah kalian masih ingat siapakah Allah? Benar sekali, Allah adalah Rabb semesta alam. Maksudnya di sini adalah yaitu Allah sebagai pencipta alam semesta, pemberi rizki kepada seluruh makhluk, dan mengatur alam semesta. Karena 3 hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Rabb alam semesta. Sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan mensyukuri segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Orang yang beriman akan tetap bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini, tentu kita ingat ya cerita tentang Nabi Ayub alaihi salam saat diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Nabi Ayub tidak lupa bersyukur. Dan ketika mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub alaihi salam tetap bersyukur kepada Allah. Nah, kisah Nabi Ayub ini merupakan contoh yang harus kita teladani keimanannya. Kemudian orang yang bersyukur kepada Allah membuktikannya dengan cara beribadah kepada Allah. Allah adalah Rabb semesta alam, sedangkan selain Allah disebut makhluk. Ingat-ingat ya, selain Allah disebut makhluk. Allah adalah Rabb semesta alam. Jadi kita wajib beriman bahwa Rabb kita adalah Allah, bahwa Tuhan kita adalah Allah. Diingat-ingat ya. Berikut ini merupakan dalil yang menjelaskan kalau Allah adalah Rabb yang harus kita imani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Surat Yunus ayat 3. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah merupakan Rob semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga yang mengatur segala urusan makhluknya yang ada di alam semesta ini. Allah itu Maha Esa. Esa berarti tunggal. Tunggal artinya sendiri. Allah bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Maksudnya, Allah tidak memiliki anak dan juga Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Allah bisa berdiri sendiri. Maka tidak membutuhkan bantuan siapapun termasuk dalam menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Justru segala sesuatu yang berada di alam semesta ini yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah santri solih dan solihah sudah paham ya? Allah itu Maha Esa dan Allah tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Jadi, Allah itu tidak sama dengan manusia dan semua makhluk lain yang diciptakannya. Allah itu tempat berlindung. Orang yang beriman hanya berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah saja, bukan kepada makhluk lainnya. Dan harus diingat bahwa Allah merupakan zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi, sebagai orang yang beriman, kita wajib ibadah kepada Allah saja, bukan ke yang lainnya, sebagaimana bangsa Arab yang dahulu yang menyembah patung-patung berhala. Itu perbuatan syirik kepada Allah, juga perbuatan yang menyesatkan. Jadi, tidak boleh dilakukan ya. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.